Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makanan pembakar lemak. Topik ini saya angkat berdasarkan pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat, yang nanyanya kurang lebih ya. Dok, saya udah kelebihan berat badan dari remaja, udah lama. Berbagai macam diet udah saya coba, berbagai macam olahraga udah saya kerjain. Tapi tetap aja dok, berat badan saya segini-gini aja, bukannya kurang malah naik. Saya udah gak mau lagi diet-dietan dok, saya udah gak mau lagi olahraga. Yang saya mau tahu sekarang, makanan apa yang harus saya konsumsi untuk membakar lemak di tubuh saya? Oke, untuk pertanyaan semacam ini, jawabannya singkat. Nggak ada. Nggak ada makanan yang bisa dikonsumsi untuk membakar lemak. Yang namanya kelebihan berat badan terjadi karena asupan kalori kita lebih tinggi dibandingkan dengan kalori yang dibakar. Asupan kalori ini asalnya dari makanan yang kita konsumsi. Pembakaran kalori itu lewat aktivitas. Kalau kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar, kelebihannya ini akan disimpan oleh tubuh sebagai lemak untuk digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan di kemudian hari. Nah, kalau kita mau menurunkan berat badan, kalau kita mau membakar lemak-lemak yang disimpan itu tadi, ya caranya dibalik. Jangan sampai terjadi kelebihan kalori. Kita harus buat supaya asupan kalori kita itu lebih rendah dibandingkan kalori yang dibakar. Ini yang disebut defisit kalori. Jadi jelas ya, nggak ada tuh ceritanya makanan yang bisa membakar lemak. Yang bisa membakar lemak itu adalah aktivitas. Untuk orang-orang semacam ini, yang pengen berat badannya turun, yang nggak mau disuruh diet, tapi nggak mau juga disuruh olahraga, cara menurunkan berat badan adalah dengan prosedur tertentu. Prosedurnya macam-macam. Ada yang lambungnya dimasukin balon. Jadi dimasukin balon, balonnya kempes dulu nih dalam lambung. Nanti udah nyampe lambung, ditiup tuh balonnya, udah ditutup. Dengan adanya balon di dalam lambung ini, volume lambungnya jadi berkurang kan yang bisa diisi makanan. Kalau tadinya itu makan 5 mangkok bakso belum kenyang, sekarang dengan adanya balon, makan 1 mangkok udah kenyang dia. Dengan sendirinya, asupan kalorinya berkurang. Terus cara lainnya itu dengan mengikat lambungnya dari luar. Jadi kurang lebih sama sih maksudnya, supaya volume lambungnya yang bisa diisi makanan itu berkurang. Kalau diikat kan jadi lebih sedikit ya makanan yang bisa diisi ke lambung. Terus jadi kenyang deh. Nah, tapi dua cara ini itu sifatnya nggak permanen. Begitu balonnya dikempesin, begitu ikatannya dilepas, itu volume lambungnya balik lagi ke seperti semula. Bisa makan lagi happy-happy, bisa naik lagi berat badannya. Terus ada cara lain yang lebih permanen, yaitu dengan pembedahan. Jadi lambungnya itu dikecilin, dipotong, dijahit. Nah, jadi karena volume lambungnya lebih kecil, ya isinya nggak bisa terlalu banyak, ya makanannya jadi nggak bisa terlalu banyak. Atau ada lagi yang lebih ekstrim, lambungnya itu langsung di-bypass, langsung disambungin ke usus. Ini disebut bariatric surgery ya. Biasanya kita pakai untuk orang-orang yang kelebihan berat badannya itu morbid. Jadi obesitas morbid itu obesitas yang sangat banyak sekali resiko penyakitnya, resikonya sangat tinggi. Dan kalau dengan cara biasa, ntar nggak puber, kelamaan. Ini kalau orang yang nggak diet dan nggak olahraga. Nah, saya nggak clickbait ya. Judulnya kan makanan pembakar lemak. Oke, memang nggak ada makanan yang bisa membakar lemak per se. Saya akan membahas makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Memang makanan ini nggak bisa membakar lemak per se, tapi bisa membantu mengefisienkan upaya untuk membakar lemak. Intinya gini, garis besarnya ya, makanan yang baik untuk dikonsumsi mereka yang sedang berupaya untuk menurunkan berat badan adalah makanan yang rendah kalori. Pilih makanan yang kalorinya serendah mungkin. Dan olah dengan cara yang sesedikit mungkin menambah kalori. Maksudnya apa sih? Gini loh, makanannya kalau sudah rendah kalori, tapi cara pengolahannya itu yang menambahkan kalori, sama aja. Ujung-ujungnya itu kita konsumsi ya dengan tambahan kalorinya itu. Jadi pemilihan jenis makanan itu sama pentingnya dengan cara pengolahan makanan. Nah, sekarang makanan apa yang rendah kalorinya? Secara garis besar,
sayur dan buah. Semakin banyak dia kandungan seratnya, semakin banyak dia kandungan airnya, semakin sedikit kandungan yang lainnya. Ya kan? Contohnya apa? Timun. Timun itu banyak airnya, banyak seratnya. Nah, itu baik untuk dikonsumsi. Tapi kalau makanan yang berpati, berkarbohidrat, itu banyak kalorinya juga dan ujung-ujungnya akan numpuk juga. Terus cara pengolahannya, bagaimana yang baik supaya nggak menambahkan kalori? Jangan digoreng. Itu cara paling efektif untuk menambah kalori. Jadi jangan digoreng, jangan disanten, jangan digulai. Itu nambahinnya banyak kalori. Kalau bisa sih dikonsumsi dalam bentuk senatural mungkin. Kalau timun ya udah dikupas terus dimakan. Sebenarnya kulitnya bisa dikonsumsi juga. Kulitnya itu banyak seratnya. Cuma kalau saya pribadi, saya nggak suka konsumsi sayuran buah-buahan dengan kulitnya. Kenapa? Karena zaman sekarang itu nanamnya banyak ditambahin macam-macam. Pupuk, pestisida, herbisida, asida-asida apalah. Itu saya nggak suka. Jadi saya lebih suka, udahlah, nggak apa-apa hilang seratnya. Tapi saya nggak dapat yang macam-macamnya itu. Gitu ya. Tapi kalau sobat sehat mau, Oh enggak dok, ini saya belinya yang organik, nggak ada sidak-sidaknya macam-macam. ya terserah, fine, nggak apa-apa. Cuci aja terus makan sama kulit-kulitnya, nggak apa-apa. Oke ya, itu senatural mungkin. Kalau Oh dok, nggak enak kalau nggak dimasak dok, keras. ya udah, kukus aja, ditim aja. Itu kenapa menurut saya baik? Karena yang ditambahin itu cuma air. Jadi waktu ngukus, waktu ngetim itu air yang masuk ke dalam makanan kita konsumsi. Kalau mau lebih jos lagi, direbus. Tapi ingat, rebusnya jangan ditambahin macam-macam ya. Jangan ditambahin garam, ditambahin gula, ditambahin santan. Ya sama aja bohong. Jadi pengolahannya seminimal mungkin. Nah udah gitu, kalau gak enak makannya, boleh ditambahin bumbu-bumbu. Sedikit aja, cuma untuk membangkitkan selera. Nah tapi sobat sehat ingat, dengan cara makan makanan seperti ini, dia nggak membakar lemak loh. Dia cuma meminimalkan kalori yang masuk. Cara membakar lemaknya gimana? Ya pastikan bahwa seluruh kalori yang kita konsumsi itu jumlahnya di bawah kebutuhan tubuh. Tetap terjadi defisit kalori. Nah, caranya gimana? Ya kita hitung aktivitas kita sehari-hari berapa banyak. Kalau misalnya kalori yang kita asup itu 1.500, ya pastikan aktivitas kita itu jangan sampai di bawah 1.500 supaya terjadi defisit kalori. Kalau sama-sama 1.500, itu nggak terjadi defisit, nggak terjadi surplus. Pas-pasan dia. Nah, kalau pas-pasan begini ya, nggak nambah berat badan, juga nggak kurang berat badannya. Maintain aja dia sama. Supaya berat badannya bisa turun, kalorinya segini nih, ya kita naikkan aktivitasnya. Caranya menaikkan aktivitas gimana? Dok, saya nggak sempat olahraga dok, nggak sempat ke gym. Nggak apa-apa, nggak sempat. Kita ada cara lain. Caranya adalah meningkatkan aktivitas tubuh. Jangan leyeh-leyeh, jangan males-malesan. Nggak usah ke gym, tapi kita membuat tubuh kita lebih banyak bergerak dibandingkan sebelumnya, dibandingkan biasanya. Misalnya nih, kalau biasanya kita duduk kerja di kantor itu ya, duduk berjam-jam. Nah, sekarang kita tambah gerakannya. Setiap 30 menit sekali, gerakin badan, stretching. Selama sekitar 3-5 menit setiap setengah jam. Itu udah lumayan nambah pembakaran kalori. Terus kalau misalnya biasanya kita itu naik lift, naik turun lift, atau pakai eskalator, ganti. Sekarang pakai tangga. Ini nambah pembakaran kalori. Kalau biasanya kita nyuci baju pakai mesin cuci yang tinggal pencet, sekarang ganti. Nyucinya pakai tangan. Itu pakai tenaga karena kita bergerak. Waktu bergerak ini terjadi pembakaran kalori. Bukan olahraga, cuma meningkatkan aktivitas aja. Itu bisa dengan memastikan bahwa asupan kalori di bawah dari kebutuhan kalori, itu akan terjadi defisit kalori tanpa diet, tanpa olahraga. Tapi terus ya, kalau sobat saya bilang, Dok, capek dong dok nyuci baju pakai tangan. Capek dong dok naik turun tangga. ya iyalah, kalau nggak mau capek, nggak mau ngurangin makanan, ya itu seperti yang saya jelaskan tadi di depan, jalanin prosedur. Dok, ada nggak sih obat yang bisa kita makan untuk menurunkan berat badan? Ada, tapi ya namanya obat, semua itu pasti ada efek sampingnya ya kurang lebih.
Dan itu mesti disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jadi obat ini macam-macam. Ada obatnya yang mengganggu penyerapan dari lemak, ada obatnya yang meningkatkan pembakaran kalori, jadi meningkatkan metabolisme. Ada, wah pokoknya macam-macam lah. Tapi satu yang perlu saya ingatkan ke sobat sehat sekalian, jangan sekali-sekali mengonsumsi obat, jamu, herbal, teh, atau apapun lah ya yang untuk menurunkan berat badan dengan diuretik. Diuretik itu adalah menurunkan berat badan melalui pengeluaran cairan. Ini bahaya. Takutnya kalau kebablasan bisa sampai dehidrasi. Dan biasanya cara ini juga nggak bisa bertahan lama. Begitu berhenti, berat badan naik lagi. Karena kondisi dehidrasi ini bukanlah kondisi normal tubuh. Dan tubuh akan berupaya untuk mengembalikan kondisinya ke kondisi normal. Jadi nggak guna gitu ya. Sekian sharing dari saya. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat. Kalau sobat sehat ada pertanyaan semacam ini, boleh diketik di komen aja. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Kalau sobat sehat suka dengan bahasan semacam ini, silakan di like dan subscribe di channel saya. Untuk yang tanya, aktifkan notification buttonnya, supaya waktu saya buat video baru saya upload, sobat sehat akan dapat pemberitahuannya dari YouTube. Kalau menurut sobat sehat info ini bermanfaat, bisa silakan di-share aja ke orang-orang yang membutuhkan. Semoga apa yang saya bagikan menjadi berkat. Salam sehat selalu.